kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, para pengikut beliau. Jemaah subuh al-Qur'an yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya setiap kali subuh kita mengadakan kajian rutin kita, yaitu kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Al-Ustaz Adi Baktiar SPPDI, yang mana dia telah ada di tengah kita. Insyaallah nanti setelah dia akan menyampaikan tafsir Al-Quran surat An-Nisa. Namun sebelum itu, untuk mengambil keberkahan dari majelis kita pada kesempatan ini, alangkah baiknya kita awal majelis ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu penyampaian tafsir Al-Quran yang akan langsung disampaikan oleh Ustaz Adi Baktiar SPPDI. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi ati nafsi hudaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha wa yassir li amri. Ma'asyiral hadirin, jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, di subuh hari Kamis ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Sholawat beriringkan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pekan yang lalu kita akhiri kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 36. Maka di subuh hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian tafsir kita di surat An-Nisa ayat 37, surat An-Nisa ayat 38. Kalau memang memungkinkan waktu kita sampai 30. Sebelum kita mencoba mengkaji, mentafsirkan ayat-ayat tersebut, alangkah baiknya jika kita baca terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita tafsirkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullahu min fadlihi wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء
قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid At-Tahirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 37 di dalam surat An-Nisa ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita tentang buruknya orang-orang yang kikir, buruknya orang-orang yang pelit, buruknya orang-orang yang tidak mau berbagi, tidak mau bersedekah. Bahkan di ayat ini Allah menceritakan bukan hanya dia yang kikir, yang pelit, tapi dia juga mengajak orang lain untuk melakukan kekikiran tersebut. Nah, ayat ini Allah Ta'ala mengatakan alladzina yabkhaluna, orang-orang yang kikir, yang pelit itu, wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, bahkan dia memerintahkan orang lain untuk berbuat pelit, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dia sembunyikan atas rezeki, keutamaan yang Allah berikan kepada dirinya. Kata Allah, wa a'tadna, kami siapkan lil kafirina, bagi orang-orang kafir, azaban muhina, azab yang amat sangat menghinakan mereka. Ma'asyiral hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah adalah salah satu dari amalan yang Allah perintahkan, amalan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bersedekah termasuk ciri-ciri orang-orang yang beriman. Sedekah adalah ciri-ciri tentang keimanan seseorang kepada Allah. Apabila dia bersedekah, maka terlihat ciri orang tersebut beriman. Apabila dia bersedekah, ini indikasi kalau orang itu beriman kepada Allah. Tapi sebaliknya, jika orang kikir, pelit alias bitabasa, ini menandakan bahwa imannya masih kurang. Kenapa kita katakan orang yang bersedekah itu tanda keimanan di dalam hatinya? Karena tidak ada orang merugi dengan sedekah. Pertama, orang yang bersedekah, dia akan mendapatkan pahala dari sedekah yang dia keluarkan. Satu. Yang kedua, orang yang bersedekah pun apa yang dia keluarkan akan dibalas oleh Allah, digantikan oleh Allah. Jadi tidak ada ruginya orang yang bersedekah itu. Maka ketika orang itu bersedekah, menunjukkan kalau dia yakin atas firman-firman Allah, dia yakin atas hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi kepada kita. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kamatsali habbatin, diperumpamakan seperti sebiji ambatat di tanah lalu tumbuh, sab'a sanabil, memiliki 7 ranting tumbuhnya,
Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap ranting memiliki 100 buah. Ada 100 buah. 7 ranting dan setiap ranting berbuah 100. Berarti 700 buah dia dapatkan ketika menanam satu biji tanam. Nah, ketika kita bersedekah, sedekah kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah bahwa harta yang kita keluarkan untuk sedekah tadi tidak akan pernah berkurang, bal yazdad, akan menambah dan bertambah. Nah, kalau kita percaya berarti tidak akan pernah kita pelit, Pak. Karena orang pelit, orang kikir itu kenapa? Ketika ditanya kenapa mereka kikir, jawabannya begini: aku yang susah nyari duitnya, banting tulang aku, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, datang-datang kamu nak minta, seakan-akan tidak kasih kembaliannya dari Allah, tidak kasih balasannya dari Allah, makanya dia tidak mau berikan. Tapi kalau orang yang beriman, dia pasti akan sedekah. Kenapa? Tidak ada ruginya, pahala dia dapatkan. Satu, yang kedua, harta yang dia sedekahkan pun akan dikembalikan oleh Allah. Bukan nominal itu, bahkan bertambah dari nominal yang kita sedekahkan. Tadi di ayat yang saya bacakan menjadi 700 buah, padahal satu biji yang kita tanam. 1 rupiah kita sedekahkan di jalan Allah akan kembali kepada kita insya Allah 700 rupiah. 1000 kita sedekahkan akan kembali menjadi 700.000. Ini kalau yang beriman. Bagi orang yang percaya, dan kebanyakan orang tidak percaya, makanya rada sulit untuk bersedekah. Maka kata Allah di ayat ini, alladzina yabkhaluna, bagi orang-orang yang ketabasa, bagi orang-orang yang pikir, yang pelit itu, bahkan wa ya'muruna an-nasa bil bukhli, dia nyuruh untuk melakukan perbuatan bakhil tersebut. Bukan cuma untuk dia, bahkan dia nyuruh orang lain untuk melakukan perbuatan bakhil. Maka kata Allah, wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli, dia menyembunyikan atas anugerah rezeki yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya. Kami akan siapkan bagi mereka orang-orang kafir tersebut azab muhina, azab yang amat sangat menghinakan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini ya zammun lil bukhli bil bakhili, ayat ini adalah celaan bagi orang-orang yang senantiasa kikir, pelit alias ketabasa. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ibadah yang namanya sedekah itu ibadah horizontal kepada sesama. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Ibadah vertikal naik ke atas disebut dengan sholat. Sholat itu ibadah vertikal, langsung connect itu dengan Allah Ta'ala. Ketika kita mengangkat tangan kita, mulut mengucapkan Allahu Akbar, itu proses koneksi, proses kita menyambung antara sinyal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika sudah sanggup, maka kita seakan-akan berkomunikasi langsung dengan Allah. Makanya ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ini sudah kita jelaskan ketika tafsiran surat Al-Fatihah, kita seakan-akan bergantian ngomong dengan Allah. Kata kita alhamdulillahirabbil alamin. Apa kata Allah? Hamadani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim. Kata Allah, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Jadi ketika kita melakukan yang namanya sholat tadi, koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala kena nyampe. Nah, itu hubungan vertikal kepada Allah. Ada hubungan horizontal, hubungan kepada sesama, yaitu yang disebut dengan sedekah.
disebut dengan sedekah, infak. Kenapa? Karena ketika kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada orang yang membutuhkan, maka kita ditulis sebagai amalan beramal tapi menyenangkan orang yang ada di sekitar. Nah, ini disebut dengan ibadah horizontal, ya, ibadah sesama makhluk, ya. Maka alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Dia sudahlah bakhil, nyuruh orang lagi untuk melakukan perbuatan bakhil. Ini adalah perbuatan tercela. Kalau kamu nak pelit dewean bae, gak usah ngajak-ngajak. Contoh, ada orang Pak, dia ini royal dengan harta yang Allah titipkan kepadanya. Dia titipkan harta itu, dia sedekahkan untuk fakir miskin. Lalu ada orang kikir mendatangi bapak tadi, bilang, "Aida usalah dengan mikro. Dia kan masih masih sehat, masih muda. Dia pacah dari dewek, tak perlu kamu sedekah dengan orang itu." Nah, ini makanya cerita. Belum sedekah masa dilarang lagi. Masalah orang tersebut masih muda, terus uang itu juga masih sehat, itu urusan dia dengan Allah. Kita nak sedekah nak sama siapa lagi lah. Kalau kita cuma masih bulan ini butuh bantuan, jangan ragu-ragu untuk bersedekah kepadanya. Si bulan ini butuh bantuan, jangan ragu untuk dibantu. Bahkan ketika kita melihat si bulan tidak butuh bantuan pun, kalau baca kita tanya, ada yang baca bantu tak kira-kira, supaya betul-betul rezeki yang Allah titipkan kepada kita bermanfaat kepada kita. Karena rezeki itu Pak, kalau hanya ditumpuk-tumpuk saja di dalam berangkas, dimasukkan ke dalam rekening-rekening yang kita punya, hanya sampai di situ saja, tidak bernilai ibadah. Kecuali kita belanjakan harta itu di jalan Allah Ta'ala. Nah, kalau kita belanjakan, salah satunya adalah menyedekahkannya. Nah, itu baru disebut dengan harta kita. Ketika kita mati, harta itu akan datang kepada kita sebagai amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hanya di rekening saja, setiap bank ada kalau dari bank A, bank C, bank B, semua bank ada kalau saking banyak duit. Tapi tidak dia sedekahkan, maka merugi orang itu karena dia tidak akan pernah menikmati harta tersebut ketika dia meninggal dunia nanti. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alladzina yaquluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, bagi mereka yang kikir, yang pelit alias ketawasa, bahkan mereka memerintahkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang sama, yaitu kebakhilan. Wa yakumun, dia sembunyikan atas anugerah yang Allah berikan kepadanya. Pak, di dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan Allah itu suka jikalau ketika Allah memberikan nikmat pada diri seseorang, dia tampakkan kenikmatan itu. Wa amma ni'mati rabbika fahaddits. Allah amat sangat senang ketika seseorang mendapatkan nikmat lalu dia tampakkan nikmat itu sebagai bukti syukurnya kepada Allah. Bukan ditutup-tutupi, disembunyikan. Ustaz, aku takut sombong. Nah, sombong lain lagi. Kalau Allah berikan rezeki, tampakkan rezeki tersebut. Tampakkan bukti syukur kita kepada Allah. Allah berikan kita lumayanlah, ada duit. Maka kalau memang kamu ada duit, tengok baju becaknya lah sudah, koyak-koyak kalau beli baju. Tengok sepatu becaknya koyak kalau beli ke sepatu. Tengok sendal becaknya sudah rusak kalau beli ke sendal. Itulah gunanya rezeki yang Allah titipkan. Ini tak disimpannya baju yang bermakna tetap, yang jombang-jamping, sepatu yang dipakai, sepatu yang sudah digigit oleh tikus, padahal duitnya banyak. Yang ini salah. Kalau alasan Ustaz, kami ini zuhud, lain jangan ada zuhud. Ada istilah zuhud itu Pak, meninggalkan dunia untuk akhirat.
Tapi orang zuhud itu adalah melakukan urusan dunia tidak berlebih-lebihan, walaupun dia punya duit banyak, betul. Tapi kalau duit banyak, beli baju udah galak, bajunya compang sana, compang sini, bolong sana, bolong sini, tapi tetap pengen pakai padahal duit banyak. Nah yang ini dia tidak bersyukur kepada Allah, karena bukti seseorang syukur atas nikmat, dia tampakkan nikmat itu dengan cara mungkin dibelanjakan untuk beli baju kalau memang bajunya rusak. Lain kalau bajunya banyak, belanja lagi. Nah yang ini tidak itu pula konsep. Yang penting pakai. Tapi kalau sudah rusak, lempang-lempangan, sudah koyak-koyakan dan lain sebagainya masih dipakai sedangkan duit banyak, yang ini tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala sampaikan. Yang dalam Al-Quran Allah Ta'ala sampaikan adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau Anda diberikan nikmat oleh Allah, maka sampaikanlah, maka tampakkanlah. Itu ada duit berjalan jauh 4 kilo, 5 kilo nak ke masjid, berjalan kaki, padahal duit kamu ada, ayo beli sepeda. Kalau memang cukup di sepeda, cukup beli motor, beli ke motor. Kenapa? Daripada kamu jauh jalan kaki 5 kilo ke masjid, nyusahin diri dewe, maka beli ke motor kalau kamu gitu. Ustaz, ini bejaknya musim hujan. Kalau musim hujan nak ke masjid ke motor basah dan hujan, ada duit beli ke mobil. Itu yang dimaksud dengan nikmat, dan nikmat ini digunakan untuk ibadah kepada Allah. Jangan sampai alasan zuhud yang dijadikan alasan kelas. Ingat, zuhud itu sekali lagi meninggalkan kemewahan dunia, padahal kemewahan itu dia mampu gapai. Nah itu zuhud namanya. Cukup dengan ini baik, ya. Bukan meninggalkan dunia sama sekali, padahal dia punya fasilitas yang dia miliki untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Bapak Ibu hadirin wa hadirat rahimakumullah. Maka kata Allah, wa a'tadna lil kafirin, kami siapkan bagi orang-orang kafir itu azab yang amat sangat menghinakan mereka. Azab yang amat sangat menghinakan mereka. Masuk pada ayat selanjutnya, ayat 38 dalam surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Nah, selanjutnya pada ayat 38 ini Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan orang yang berinfak. Kalau di ayat sebelumnya ayat 37 Allah menceritakan orang yang pelit, yang kikir alias kita basah di ayat 37. Di ayat 38 Allah bercerita tentang orang yang suka bersedekah, tapi dia bersedekah ria'an-nasi, dia melakukannya karena riak, kepengen ditengok manusia. Ini lain lagi, ya. Kasusnya beda. Kalau kasus pertama adalah pelit, kasus kedua dia galak berbagi, galak sedekah tapi riak. Nah dikata kepakam, nah dikata ketokin, dermawan, dan lain sebagainya. Pak, apapun bentuk ibadah yang kita lakukan, niat dalam hati amat sangat menentukan apa dan bagaimana akan kita dapatkan, apa yang akan kita dapatkan. Sedekah bagus, tapi ketika kita melakukan sedekah riya, ingin dipuji, ingin dikata kepakam, dan lain sebagainya, maka sedekah yang kita keluarkan tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kenapa? Karena niat kita tidak lurus, niat kita tidaklah bagus. Sedekahnya bagus, tapi niat tidak bagus, maka amalan tersebut sia-sia di mata Allah Ta'ala. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niat seseorang. Kalau dia niatnya ikhlas, walaupun nyumbang cuma 500 rupiah, di sisi Allah tertulis 500 itu Pak.
Tapi kalau dia nyumbang tertulis 500.000 rupiah, tapi ria, zakati ditulis oleh Allah. Kenapa? Karena dia melakukannya karena ria, kepengen dipuji oleh orang, kepengen disum'ah, didengar oleh orang, kedermawanannya dan lain sebagainya. Maka kata Allah, walladzina yunfiquna amwalahum ria'an nas, dan bagi mereka yang berinfak, bersedekah, hartanya disedekahkan, tapi dia menyedekahkan ria'an nas karena riya, ingin dipuji oleh manusia, wala yu'minuna billah, seakan-akan dia tidak beriman kepada Allah, wala bil yaumil akhir, tidak pula dia beriman kepada hari kiamat. Wa may yakunis syaitanu lahu qarinan, kata Allah, barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai temannya, fasa'a qarina, maka sungguh itu adalah seburuk-buruknya teman pendamping, ya, si setan tersebut. Kenapa? Karena setan Pak selalu ngajak melakukan hal yang salah, walaupun benar yang digawe oleh Allah, diusahakan untuk berubah niat. Sedekah mungkin awalnya bagus Pak, tapi dikipasi oleh setan, akhirnya berubah niat jadi riya. Berubah niat jadi riya. Bagus niat kita Pak, keluar dari rumah menuju masjid pengen sholat subuh, bagus deh, lillahi ta'ala sudah bagus. Setelah kita masuk ke dalam masjid, kita menjenguk, aduh bapak itu calon mertua, mulai kita hiasi ibadah kita seakan-akan lebih bagus daripada sebelum. Nah ini rupanya tadi niat sholat subuh di masjid lillahi ta'ala, karena yang dia tengok di depannya ada bapak calon mertuanya, akhirnya rusak amalan tadi Pak, rusak niatnya ikhlas, lalu berubah menjadi kepengen dipuji, kepengen dikatakan pakam. Ayo udah ini kawanan aku pakam ikut ibadahnya, boleh lama nak jadi mandi. Hati-hati yang bujang-bujang. Hati-hati yang bujang-bujang. Pas masuk masjid ditengok, nah ada itu. Ada itu. Kebetulan tidak ditutup mulut, jadi ditengok anak kusur. Oi pakamnya, pakamnya dipakai. Hati-hati niat di awal, dia pergi dari masjid, dia pergi dari rumah menuju masjid lillahi ta'ala, bisa saja setan datang lalu merusak niat baik itu menjadi niat jahat. Maka disebutkan sini, wa may yakunis syaitanu lahu qarinan, barang siapa yang menjadikan setan itu sebagai teman pendampingnya, fasa'a qarina, itu adalah seburuk-buruknya setan pendamping, seburuk-buruknya teman pendamping setan. Kenapa? Karena setan tidak pernah ngajak lemah. Tidak pernah ngajak lemah, tidak pernah ngajak bagus. Mengajak lemah kan atasi, tapi lemah itu belum tentu bagus. Setan tidak pernah ngajak bagus Pak, tidak pernah ngajak bagus. Kenapa? Karena setan kepengen kita sama-sama dia masuk ke dalam neraka. Jadi yang dilarang oleh Allah, setan selalu menjadikan itu bagus di mata kita supaya kita gawikan. Yang dibenci oleh Allah Ta'ala, ya, dianggap dijadikan bagus, yang diridhoi oleh Allah dijadikan buruk di mata kita, agar supaya kita menjadi teman para setan tersebut. Na'udzubillah summa na'udzubillah. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا. Mungkin ada yang mengatakan Ustaz, ini belum banyak, masih sedikit duit, bahkan kadang kurang masih. Lalu apakah dengan alasan itu dia tidak sedekah tidak apa-apa? Jawabannya dia rugi Pak. Kalau sedekah itu kita banyak duit, banyak sedekah bagus. Duit kita dikit sudah apa adanya, yang penting sedekah. Nabi SAW satu ketika sholat subuh, setelah sholat subuh langsung beranjak dari tempat duduknya pulang dari sholat.
Sahabat heran, ngapain Nabi itu, padahal Nabi biasanya dulu zikir dulu dan lain sebagainya. Ini setelah sholat langsung mandi. Setelah tak lama kemudian Nabi masuk lagi ke masjid. Ditanya oleh sahabat, "Kenapa ya Rasul kamu barusan tadi keluar itu masuk lagi?" Kata Nabi SAW, "Aku setelah salam tadi teringat kalau di rumah itu masih ada sepotong roti. Lupa aku kalau masih ada sepotong roti. Aku kali sekali. Padahal Pak, Nabi punya cuma sepotong roti, bukan roti pun. Kalau kita istilahnya punya bolu di rumah, bukan seloyang bolu, cuma sepotong. Masih ada sepotong roti di rumah. Nabi tidak kalah. Sepotong roti itu lapor cuma keluar sedekah dulu. Walaupun masih berbalik bertanya, "Aduh makanan ada kan sudah membentuk puasa." Kalau kita mungkin Pak jadi laut untuk kita makan lagi kurang masalah sedekah. Tapi Nabi SAW sebagai contoh teladan kita, yang sedekah bukan hanya orang kaya, yang sedekah bukan orang yang memiliki kelebihan rezeki, tapi orang yang kurang pun bisa bersedekah. "Ustaz, aku tak kasih ini duit, tak kasih dari makanan yang banyak sedekah." Kata Nabi, Anda tersenyum saja dengan temanmu sudah sedekah itu. Tabassumuka liwajhi akika sadaqah. Engkau senyum di hadapan muka saudaramu itu juga sedekah. Jadi kalau tak baca ngambil duit dengan senyum, membuat orang bahagia, tidak buat pening kepala uang menjelang, ya. Tidak meraka gawe wong jadilah. Jadi kalau kita ada duit, kita sedekah, ada duit dengan tingkah laku, dengan perbuatan kita tersenyum, atau kita bantu dengan tenaga yang kita miliki, itu juga bernilai sedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau memang kita tidak ketinggalan, kalau kita senyum depan depan pohon pisang atau kilo sudah, kata Nabi mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu pun bernilai sedekah. Ya, jadi amalan yang kita amalkan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wa madza alaihi law amanu billahi wal yawmil akhir wa anfaqu mimma razaqahumullah wa kana Allahu bihim alima. Kata Allah Ta'ala, apa yang orang itu akan dapatkan apabila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman juga dia kepada hari kiamat, lalu dia berinfak. Kira-kira dapat apa? Jelas yang akan dia dapatkan banyak, karena dia berinfak atas dasar imannya kepada Allah. Berarti setiap yang dia keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala 700 kali lipat ganda. Itu masalah yang dia sedekahkan. Belum lagi tertulis pahalanya di sisi Allah Ta'ala. Jadi pahala ditulis sekaligus yang dikeluarkan digentikan 700 kali lipat. Itu yang didapatkan oleh orang yang bersedekah atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, sedekah atau infak ini ada tak uang yang lebih diprioritaskan?" Jawabannya ada. Prioritas pertama infak ini atau sedekah ini adalah kepada keluarga kita. Itu prioritas. Jangan sampai terbalik. Sama uang royal, sama keluarga, pelit minta ampun. Ini terbalik ini. Maka pertama sekali kepada keluarga. Itu pertama sekali. Dan keluarga ini kan ada keluarga dekat, ada keluarga jauh, dan bukan keluarga dekat. Siapa keluarga kita? Kalau kita masih punya dua bapak ibu. Kalau istri dengan anak, tidak usah lagi dipikir, karena di bawah naungan kita di rumah kita. Tapi kalau bapak ibu kita misalnya sudah beda rumah dengan kita, maka dia ini adalah orang yang paling berhak mendapatkan sedekah dari kita, infak dari kita, nafkah dari kita, orang tua. Jangan sampai kita lebih
uang tua kita kekurangan. Jangan sampai kita berlebih uang tua kita kelaparan. Ini anak kaki aku ini. Anak apa namanya? Bukan anak yang berbakti, bahkan anak durhaka. Anaknya kenyang, bapak ibunya kelaparan. Nauzubillah, jangan sampai jadi anak seperti itu. Ya. Kalau kita punya harta, dahulukan orang tua kita. Setelah yang di rumah kita, istri dan anak, dahulukan orang tua kita. Ustaz, mama bapak aku pensiunan, ada gaji pensiunan yo ada, cukup. Ya itu gaji pensiunan yo ada lah caranya. Kamu juga apa kek? Ketika datang beli ke buah-buahan jadilah. Walaupun Pak masalah duit dia mungkin lebih banyak duitnya daripada kita. Tapi ketika kita datang ke rumah dia, ada mau oleh-oleh. Jangan sampai kita datang ke rumah, seharusnya kita bawa oleh-oleh, ini malam-malam kita bawa dari rumah. Dan ini banyak Pak. Contohnya pas lagi mudik Pak. Pas lagi mudik misalnya ke kampung halaman. Dari Palembang ke kampung halamannya kosong mobil Pak. Kosong mobil. Pas balik dari dusun ke Palembang penuh mobil. Ini kan terbalik ini. Seharusnya kita balik ke dusun penuh ke mobil itu. Dan ganti duit nak beli yang mahal-mahal, beli ke kelompok supaya penuh mobil itu. Beli ke kelompok, bilang beli ke kelompok sekantong besar, modal 100.000 lah banyak lah itu kelompok ini. Ya. Beli ke kerupuk, beli ke buah-buah yang kira-kira murah meriah. Kita penuh ke mobil tadi. Pas kita datang, keluar dari dusun senang kita bawa oleh-oleh. Walaupun oleh-oleh kita murah meriah, tapi ada istilahnya. Ini balik ke dusun mobil kosong. Pas dari dusun balik ke Palembang, segalanya dibawa ini. Teko. Nangko belum masak lagi di bawahnya. Lah mudah-mudahan kuat kita ini kebalik dunia. Seharusnya kita datang ke orang tua, kasih sedekah oleh-oleh. Ya. Beli ke baju kan, beli ke ini nama mau kena baru untuk kamu. Nyengok mau kena kamu agak lamun yang kamu lah sudah apa namanya? Kuning. Ini lah mau kena beli ke mungkin. Kan udah senang orang tua tuh Pak. Walaupun misalnya mohon maaf mau kenanya bukan mukena yang mahal, ya sedang-sedang lah. Untuk dipakai dusun lah bagus lah itu. Jadilah pasti senang untuk itu. Jadi pertama sekali adalah sedekah, ya bernafkah, memberikan nafkah kepada orang tua kita. Jangan lupakan ibu dan bapak kita. Kalau memang Anda masih punya orang tua. Ya. Setelah orang tua kita ada yang namanya kakak beradik. Kakak beradik itu sama seperti kita. Ya. Kita punya kakak, kita punya adik, kita punya ayub. Ini sama seperti kita. Karena orang sekandung gitu dengan dia. Satu pabrik, satu bahan dengan dia. Maka jangan lupakan keluarga Anda. Setelah orang tua kita, jangan lupakan kakakmu, ayubmu, adikmu. Apalagi kalau kita paling kayo, Pak. Kalau kita paling kayo di antara adik-adik, payu, jangan lupa. Ini Masya Allah, kamu makan kenyang, hidup nyenyak, ada kakak kamu susah nyari duit, dikit dah lah tidak kamu kasih. Dikit tidak kamu kasih kepada keluarga. Tapi kalau kamu kondangan, nengok binuan, nyawer tak mudah-mudah, banyak duit ratusan ribu nyawer pada binuan yang tak tahu dari mana binuan itu. Anak siapa? Yang penting dia berjoget sawer. Sedangkan ini keluarga dewe, kakak dewe, jadi duit susah tidak kamu kasih. Ini salah terbalik. Seharusnya keluarga kita dulu yang kita beri. Karena ada Pak istilah di luar sana Pak, ya, goyong itu. Kalau dengan keluarga pelit minta ampun, sambung dengan orang lain, ya royal. Ada Pak istilahnya itu. Sambung royal dia. Tapi sama keluarga, Masya Allah, alat pelit manusia. Ini terbalik, seharusnya dengan keluarga royal. Ya. Kalau sudah royal kepada keluarga, Anda mau kasih orang lain silahkan. Tapi tadi keluarga. Nabi mengatakan sedekah kepada keluarga dapat 2 pahala, sedekah kepada selain keluarga cuma dapat 1 pahala.
Dapat 2 pahala dari mana? Pertama, pahala sedekah. Yang kedua, pahala menyambung silaturahmi. Itu kalau dengan keluarga. Kalau sedekah dengan orang lain cuma dapat sikap, pahala sedekah lagi. Silaturahmi, dia udah kenal kita udah kenal dia. Setelah kita unjuk duit selesai, habis, putus hubungan. Tapi kalau dengan keluarga, setelah kita sedekah, pahala sedekah dapat plus pahala menyambung silaturahmi. Bapak Ibu, setelah orang tua, lalu keluarga, dan keluarga ini Pak mohon maaf bukan hanya sekandung kita, tapi sekandung istri juga, ipar-ipar kita. Jangan sampai yang kita pikir itu cuma sekandung kita, sekandung ini saudara kamu, tidak jadi. Ini satu kesatuan. Jadi kakak beradik kandung kita dan kakak beradik ipar kita. Karena dia adik beradik dengan istri kita, rumah kita. Ya karena tidak mungkin kita kasih cuma adik kita, adik ipar kita. Tidak, apa katanya dia? Oh kakak itu cuma tunjuk adik kandungnya kita tinggal di rumah. Kan ada lagi istilah. Oleh sebab itu kalau disebut dengan orang tua, bapak, ibu dan mertua, disebut dengan kakak beradik, kakak kandung kita dan kakak ipar kita. Itu semua adalah keluarga terdekat. Jangan lupakan, jangan sampai kita royal kepada orang lalu kita lupa kepada keluarga kita. Bapak Ibu hadirin wal hadirat. Jadi orang-orang yang berinfak, ya, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala. Di setiap pagi kata Nabi, di setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Di setiap pagi, hari apa deh? Hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Selasa, semua setiap hari Allah mengutus 2 malaikat setiap pagi. Dan malaikat tadi berdoa kepada Allah. Malaikat pertama berdoa, ya Allah, berikanlah balasan bagi orang yang berinfak hari ini. Malaikat yang kedua berdoa, ya Allah, hancurkanlah, musnahkanlah harta uang yang pelit hari ini. Setiap hari itu Pak, malaikat berdoa, dan doa malaikat mustajab Pak. Doa malaikat mustajab. Maka ini saran saya, kalau memang kita pengen lebih rezeki, ada lebihnya rezeki, tidak cukup baik, lebihnya ada, jangan lupa sedekah. Insya Allah dikit banyak dengan sedekah, insya Allah kamu akan mendapatkan kelebihan rezeki. Lebih untuk makan cukup, bahkan lebih insya Allah dengan cara sedekah. Tidak percaya? Cobalah. Serius Pak, sedekah. Pagi-pagi saya kenal dengan seseorang Pak. Setiap pagi dia beli gorengan 10.000. Setiap pagi dia beli gorengan 10.000. Gorengan tersebut ya 1.000 sih. Dia beli 10. Dan dia menyiapkan 3 kantong. Setiap kantong diisinya 3 gorengan. Jadi dapat berapa kantong Pak? Dapat 3 kantong. Kalau sekantong 3 gorengan, kali 3 kantong 9 gorengan. Sikoknya dia makan. Sikoknya, karena 10 kan, sikoknya dia makan. Jadi ada 3 kantong. Setiap pagi dia berjalan bermotor. Dicarinya siapa kira-kira yang berhak mendapatkannya. Ada para pemulung lewat, diambilnya. Sarapan dulu Pak. Cuma dapat ada 3 ini menjadilah alhamdulillah. Mengoyor Pak, 3. Insya Allah aku tengok kehidupannya lumayan jadilah. Kenapa? Dia beramal lillahi ta'ala dan dia tahu pasti ketika dia sedekah Allah akan berikan balasannya. Apalagi malaikat mendoakannya, ya Allah berikanlah balasan orang yang berinfak di hari ini. Maka itu doa malaikat jangan sampai disia-siakan. Sedekah, baca banyak alhamdulillah, dan baca banyak sedikit menjadilah. Yang penting ambil bagian sedekah itu. Jangan sampai hari berlalu tidak jadi manusia. Jadi wong pelit kikir alias ketawasannya. Sedekah. Itu dulu ada kawan dulu sudah pesan kopi. Aku yang menang. Kopi paling 5.000 Pak. Ini sedekah gitu.
sedekah. Oleh sebab itu, insya Allah wong yang sering sedekah tak jadi miskin, tak mungkin dia miskin. Insya Allah bahkan rezekinya akan melimpah, cukup dari lebih dari kecukupan dia, insya Allah. Yakin ya? Jadi kalau ada di antara kita yang merasa buntu sepanjangan, tak sudah buntu, cobalah pecah kebuntuanmu dengan sedekah. Serius nih, dikit aja dia. Ustaz, hari ini aku cuma baca 5.000 sedekah. Aku dah tahu Ustaz, tunjuk sama siapa lagi kesenggung 5.000 masuk ke di celengan masjid. Ya Allah, aku niat sedekah. Mudah-mudahan terbuka pintu rezeki. Sedekah di masjid. Kalau memang 5.000 takut menjulung, takut kesenggung, masuk ke masjid. Insya Allah, mudah cobalah kita tengok. Karena ini bukan kata aku, ini kata Nabi. Dua malaikat selalu diutus di pagi hari, dan keduanya mendoakan. Malaikat pertama mendoakan, ya Allah, celakakanlah berikanlah balasan bagi orang yang sedekah hari ini. Malaikat kedua berdoa, ya Allah, celakakanlah bagi orang yang pelit kikir hari ini. Jadi ambil bagian, bersedekahlah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mohon maaf di hari Jumat, aku senang di masjid ini. Masya Allah, macam sedekah kita di masjid ini setelah sholat Jumat itu ada yang disebut dengan Jumat berkah. Allahu Akbar. Senang ya aku Pak, tengoknya. Ngantri 200 paket dibagikan. Allahu Akbar. Ini lanjutkan terus. Kenapa? Insya Allah sedekah ini berpahala sekaligus mengundang rezeki Allah. Kalau memang kita tak pajak banyak, Ustaz aku nak kasih nak nyumbang 50, aku menyumbang nasi kotak, sikok aja bilang. Aku ada cuma sikok. Tolong diterima, jangan jingok aku nak belajar sedekah ini, bukan nyobong. Sedia mandai gitu, bila perlu, tidak usah dilaporkan kepada pengurus masjid, dia baik, kita beli, kita bawa. Habis Jumat kita jumpa ada belum dapat, ambil. Kalau misalnya, jadi di pengurus masjid tercatat 200, padahal realitasnya 250 yang terbagi. Bisa jadi itu. Misalnya catatan pengurus 200, Ustaz, nasi kami bagikan hari ini di catatan pengurus karena memang yang daftar 200. Tapi kadang realitanya di lapangan 250. Kenapa? Ada orang yang gak kalah diketahui identitasnya, dia bawa masuk ke di mobil, dia bagikan. Oleh sebab itu masyarakat hadirin, cobalah kita belajar sedekah. Insya Allah Allah bukakan pintu rezeki. Yang buntu insya Allah tidak buntu lagi dengan sedekah. Insya Allah. Keyakinan saya begitu. Karena bahkan kalau orang pelit, disitulah kadang awal dari kebuntuan Pak, gara-gara pelit ya. Maka kalau kita tidak pelit, kita senang sedekah, insya Allah Allah akan bukakan pintu rezeki kita selebar-lebarnya. Bapak Ibu hadirin, saya cukupkan saja dulu ya. Belum lagi sesi tanya jawab. Yang nak bertanya dia terima. Silakan Bapak Ibu. Bismillah. Ibu-ibu Jadi tidak sabar lagi ibu nak sedekah. Silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, kami yang jualan ini kan rata-rata sini jualan. Kami jualan baca tak satu kan? Jawabannya baca. Timbangan yang kamu pakai itu anget ke timbangan kami ini selalu sedekah. Bukan dikurangi. Kalau sekilo, anget kenyal sekilo. Tahu nggak angetnya? Bukan anget lagi dimasuk di kompor. Artinya timbangan itu dianget kenyal. Dipaskan, bahkan lebih sedikit. Ya, jingok beli berapa? Beli seperempat bawang. Kita timbang lah seperempat ujung siko. Nah, siko itu jadi sedekah. Tambah orang itu tahu kalau kita
sedekah. Ustaz aman main tuh. Tidak yakin lah, jumlah apa jumlah. Yang penting tadi ya, harga yang kamu jualan tadi, kamu ada untung, jangan sampai kamu jualan gak rugi, kamu sedekah pula ruginya namanya itu. Selagi kamu jualan ada untungnya, untung itu yang berputar, Pak. Insya Allah. Kenapa orang tuh pasti berpikir, Bapak itu timbangannya bagus. Jadi setiap dia belanja pasti datang ke tempat kita, tak skip di tempat lain. Tempat lain timbangannya kurang semato lah, kurang setengah mato. Kalau apa itu lepas dia sikok lagi. Besok dia ke pasar ke situ lagi dia, Pak. Yakin lah. Jadi langganan. Jadi sedekah dapat, langganan dapat. Nah dari langganan tadi kita dapat untung pula. Nah disitulah insya Allah berkah. Tak perlu dapat banyak dikit, yang penting berkelanjutan. Kita ni kadang mohon maaf, kadang kepengen banyak, tapi sudah itu kamu nak datang sini lagi, kalau sudah. Nah ini tidak jadi kalau jualan. Kalau berjualan dalam pajak segala bentuk langganan kita dapat. Kenapa? Kita servis dengan bagus, timbangannya kita pas ke, sudah pas kita unjuk sikok lagi. Ya kalau cuma sikok bawang kecil tak jadi masalah. Tapi kalau kita misalnya jualan buah apa namanya, buah jeruk, lah sudah anget sekilo, kita unjuk sikok lagi, sikok itu banyak Pak, pajak semato sikok ini. Nah yang ini kalau nggak itu cari yang kecil-kecil dikit misalnya. Insya Allah di situ ada keberkahan dan dihitung sebagai sedekah di jalan Allah Taala. Silakan Pak, lah mancing nggak ini? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, mungkin kita sebelum kita memiliki kriteria pada sasaran kebutuhan sedekah. Apakah boleh kita memiliki kriteria pasal orang ini patut disedekahi atau tidak, atau tidak? Karena ada mungkin sebagian kita sedekah itu disalahgunakan. Ya, mungkin kita dapat keras. Tapi kita orangnya rupanya narkoba ya, salah. Kemudian ada satu lagi mungkin para peminta-minta ini mungkin bukan peminta lagi tapi sudah modus. Bahkan kita kenal mungkin orang ini pas kita mungkin informasi ya, kayaknya berada tapi sudah modus. Bagaimana sekarang? Apakah menjadi amal ibadah atau ya perlu kita evaluasi untuk sedekah? Terima kasih. Assalamualaikum. Gini Pak, ibadah itu pada dasarnya kepada siapa sedekah itu pada dasarnya kepada siapapun kita sedekah itu bernilai ibadah bagi kita yang bersedekah. Walaupun orang yang kita berikan itu lebih berada dibandingkan kita. Karena ada hadisnya. Ada seorang sahabat bersedekah di malam hari. Di zaman dulu malamnya Pak, tak seberang dalam itu. Dia sedekah di malam hari. Kenapa malam? Supaya orang yang sedekah tidak tahu siapa yang bersedekah. Ketika di malam hari dia sedekah, besok ada kabar Pak bahwa semalam ada sedekah, tapi dia sedekah kepada pelacur. Salah wujud. Salah wujud. Maka orang yang sedekah tadi berdekat lagi la asadaqan fil lail. Malam lagi nak sedekah lagi. Sedekah kedua karena tidak tahu siapa yang sedekah kepada pencuri. Yang nak maling disedekah. Lalu besok pagi terkabar lagi semalam ada sedekah kepada pencuri. Orang tadi merasa, salah lagi ya, salah sasaran lagi. Nak sedekah lagi ya, malam lagi sedekah. Rupanya malamnya sedekah lagi yang diunjuknya uang yang lebih kaya dari dirinya. Nabi komen, Pak. Nabi komen bahwa kalau sahabatnya ngomong ada mungkin diterima balon sedekah yang apa? Dia sedekah sama pelacur, dia sedekah kepada
pencuri, dia sedekah kepada orang yang diberi gajah. Nabi komen bahwa semua yang kita keluarkan sedekah tadi bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah engkau, kata Nabi, orang yang semalam disedekahi pelacur, dia urung tak jadi pak pelacur malam itu. Ngapa? Untuk makan sehari 2 hari dah sudah ada. Biasanya pak, nauzubillah, biasanya orang pelacur untuk makan. Karena sudah ada dapat sedekah, dia tidak mau melacur lagi. Ada sudah untuk makan. Begitu juga pencuri. Dia biasanya mencuri itu karena nak nyari makan supaya dapur berasap, supaya dapur berasap, supaya mulut juga berasap. Beli rokok. Ketika malam itu dapat sedekah, tidak jadi dia malam itu operasi, Pak. Tidak jadi malam itu dia nyari rumah kosong, balik dia. Ngapa? Sudah ada untuk makan sehari 2. Nah, begitu juga hari ketiga dia sedekah. Sedekahnya rupanya diberikan kepada orang yang lebih kaya. Orang yang lebih kaya itu, Pak, setelah mendapatkan sedekah, terpukul dia. Ya Allah, aku di kayu masih duduk sedekah. Sedangkan aku ini pelit minta ampun. Sejak itu uang yang kayu pelit berubah menjadi kayu dermawan. Gara-gara sedekah yang salah. Jadi pada intinya sedekah yang kita keluarkan tepat sasaran atau tidak tepat sasaran, sedekah kita insya Allah masih bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala. Tapi kalau kita misalnya diberikan beberapa pilihan, atau dah Ustaz yang harus diprioritaskan, jawabannya ada. Pertama, kita berikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau yang tidak butuh, ada baik yang membutuhkan dulu. Yang kedua, kita berikan kepada orang yang taat ibadah. Yang tidak taat di nomor 2. Yang taat dulu, Pak. Kesian Pak yang taat sembahyang taat, ya. Ibadah lain taat, puasa taat, cuma tadi pas nak buka tak kati tujuan. Namun cak ini dahulukan. Kenapa dia taat dibandingkan yang tidak taat? Yang ketiga, pertama orang yang paling membutuhkan, yang kedua orang yang paling taat ibadah. Yang ketiga orang yang tepat sasaran tadi. Jangan sampai tunjuk duit bukannya untuk di rumah supaya berasap dapur, malah dipakainya untuk beli narkoba. Nah yang cak ini harus perhatian kita. Wow, ini layak untuk ini oke lah untuk kesekian kalinya. Ya. Tapi kalau burung ini layaknya juga untuk makan anak istrinya, kasih. Kalau ini diunjuk mungkin untuk beli rokok ini, unjuk yang untuk makan, dosa untuk rokok. Jadi kita harus cari siapa yang lebih prioritas. Yang kedua tadi tentang peminta-minta. Ya. Orang kadang saya setiap pengajian dari sini Pak melewati satu tempat ada bapak-bapak tua yang meminta-minta. Setiap hari pakai baju itu. Gayanya dengan gayanya sama. Cuma bapak ini, aku tidak malu setiap mau lewat di jengok. Bapak itu terus di situ, minta-minta terus kali. Ya, padahal ke jengok badannya masih kuat. Cuma tadi, ya, kalau memang Anda ingin berikan, berikan. Tapi kalau tidak, sudah. Tapi tadi kalau memang ada yang lebih prioritas, saya kalau misalnya ada ibu-ibu dengan bapak-bapak, aku ibu dibanding bapak-bapak. Aku unjuk ibu-ibu dibanding bapak-bapak. Karena ibu-ibunya mungkin memang dia dijadol, ya tidak pacar dari nafkah. Kalau bapak tua masih pacaran dari nafkah. Bagaimana? Rupanya ibu dengan bapak lagi bini rupanya. Cocoknya. Kita lari dari bapaknya, kita ke ibunya, rupanya ibunya bininya lah, lagi bini jadi peminta-minta. Nah jadi tidak masalah Pak. Walaupun orang itu modus, kalau memang kita tahu itu modus, jangan dikasih supaya dia bertaubat dari modusnya. Tapi kalau kita tidak tahu itu modus, maka insya Allah kita masih bernilai ibadah di sisi Allah Ta'ala, walaupun yang kita kasih salah sasaran karena dia modus. Jadi kalau memang kita tahu modus, jangan dikasih supaya dia tidak ngulangi lagi. Tapi kalau kita tidak tahu dia modus, maka apa yang kita keluarkan untuk dia insya Allah bernilai pahala di sisi Allah. Begitu Pak. Jadilah, ya silakan. Sedekah itu kan untuk
uang yang masjid Ustaz. Cuma panitia ini kadang kelewatan Ustaz. Yang itu kepala di rumah Ustaz. Itu keluar duit rumah itu. Jadi yang harus menerima ini tidak dapat Ustaz. Bagaimana itu hukumnya Ustaz? Baik. Begini ya. Kalau memang begitu, seharusnya panitia amanah. Panitia amanah. Kan kita bagi Jumat berkah bagi orang-orang yang sholat Jumat di masjid kita. Nah, kalau kita sudah hijau ke pulau di rumah kita, tidak jadi, tidak boleh. Kalaupun mau, izin sama panitia lain, izin juga dengan jamaah lain. Aku di rumah, aku bini aku belum makan, kecuali nunggu aku balik dari sini misalnya. Nah, kalau memang sudah dapat izin dari jamaah lain, sudah ambillah ucapnya, box itu lebih bermanfaat dari kami, maka baru boleh. Tapi kalau tidak itu, mentang-mentang panitia lalu dia segendak hati, nah lah sudah disiap ke limo ikut untuk balik ke rumahku, sisanya bagi gelap, yang penting itu limo tadi, lah sudah di tangan, itu tidak boleh, tidak amanah. Ya. Tidak amanah, harus amanah karena para donatur juga menyampaikan bahwa ini dibagikan pada Jumat berkah, kecuali kalau memang kelima-limanya anak bini yang tadi datang kalau ke masjid ngantri, ambillah. Tapi kalau nak diajak, nak diantar ke rumah, menurut saya kurang amanah. Kecuali dia izin kepada donatur, ya, dan donatur mengizinkannya. Pak, mohon maaf, kamu kan nyumbang 50 bungkus nasi. Aku baca dapat berasan cak mano. Di rumah kami juga tidak kasih makanan. Sedangkan yang datang ke masjid aku dewe baca dapat kalau bapak berkenan dari 50 ini 4-nya atau 5-nya aku bawa balik untuk rumah, sisanya aku bagikan ke masjid. Kalau donatur bilang silakan, nah itu kan hak donatur, berarti boleh. Tapi kalau donatur bilang bagi dia yang datang di masjid baik, maka tidak boleh gitu khianat. Itu harus amanah atas titipan orang. Ya, kita cuma dititipkan untuk dibagikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, terakhir. Kalau sudah kita pakai barang makruh seperti rokok, itu gimana? Tidak disarankan. Ya. Kalau sedekah yang barangnya betul-betul bermanfaat, yang tidak ada khilafiyah di dalamnya. Ya, kalau mau sedekah kasih uang itu kan bermanfaat. Tinggal dia melihat urusan dia. Daripada kamu menunjuk barang yang makruh hukumnya. Contoh misalnya rokok. Kamu beli rokok, nah ini sedekah untuk kau, kemana tidak, terus terang. Lebih baik aku kasih duit, dia nak beli kapok, itu urusan dia. Yang jelas, aku sudah menunjuk sedekah duit. Aman nak sedekah rokok, misalnya aku beli rokok baru sedekah itu, kalau aku tidak. Kenapa? Karena hukumnya minimal makruh, walaupun tidak jadi haram, minimal makruh. Jadi kalau saya pribadi, saya tidak menyarankan untuk sedekah yang mana barang yang sedekahkan hukumnya makruh. Kenapa? Itu kan dibenci. Jadi cari barang-barang yang hukumnya minimal mubah, yang boleh, nah silakan disedekahkan, diinfakkan. Kalau yang makruh jangan. Kenapa? Karena kita memfasilitasi orang lain melakukan hal yang dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu saja dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi. Ada manfaat untuk semuanya. Sejenak mari kita mengangkat tangan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkenan untuk mengijabah semua doa-doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruma. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Qadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dengan yang didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala.